Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader semuanya. Oh, ini kameranya ke depan. Oke, rekan trader semuanya, selamat hari Jumat, Jumat penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader A-Market. Seperti biasa, di hari Jumat di penghujung minggu ini atau minggu pertama pada bulan November, saya akan membawakan sedikit analisa harian saya pada hari ini. Analisa harian ini resmi dari A-Market, broker yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau rekan trader semuanya punya kesempatan, silakan mendaftar di A-Market dan merasakan sensasi trading bersama A-Market. Oke, rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, hari Jumat yang sangat luar biasa. Hari ini benar-benar penuh dengan news yang sangat luar biasa, dan puncak dari news kita pada hari ini adalah non-farm payroll yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, saya sedikit mengambil judul tema harian kita hari ini ya. Tema harian kita hari ini saya mengambil judul tentang market menantikan non-farm payroll. Ya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena kalau kita lihat rekan trader, market sekarang benar-benar wait and see dan melihat apa yang akan terjadi pada non-farm payroll. Semua ini bisa dilihat dan dimulai dari kemarin di saat FOMC, rekan trader, di mana setelah FOMC pergerakan dolar sangat menguat karena tendensi hawkish ya, tendensi hawkish dari The Fed. Inilah yang menyebabkan penguatan dolar yang sangat menguat ya, sehingga pasar bereaksi terhadap apa yang terjadi setelah pengumuman FOMC tersebut. Kalau kita lihat kemarin rekan trader ya, bagaimana kemarin setelah penurunan, kita lihat dari indeks dolar Amerika ya, kita lihat setelah kenaikan yang sangat luar biasa ya, udah beberapa hari kemarin, dan ini juga adalah reaksi dari FOMC yang terjadi hari ini. Dia agak sedikit terkoreksi dan kita akan lihat ya, ini sangat wajar sebenarnya ya, setelah terjadi pengumuman dari FOMC tersebut. Dan kalau kita lihat rekan trader, sekarang saya lihat dulu di websitenya, kita akan lihat di sini. Saya akan memberikan sedikit, nah ini dia. Rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa kalender ekonomi hari ini pada pukul 19.30 semua dimulai dari 16.30 dulu. Sebenarnya 16.30 ada PMI konstruksi dari GBP, tapi yang paling sangat luar biasa adalah 16.30 ada statement dari Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde. Biasanya sebelum non-farm akan selalu ada statement yang dilakukan ya. Biasanya seperti kayak gitu. Nah, dan setelah itu kita dilanjutkan oleh 19.30 ada ketenaga kerjaan non pertanian non-farm ya. Ini dan tingkat pengangguran. Kalau rekan trader lihat di sini ya, sekarang pasar benar-benar fokus terhadap non-farm payroll. Apa yang terjadi di non-farm payroll? Karena kalau kita lihat di sini rekan trader, pada non-farm payroll saat ini fokus telah bergeser terhadap arah non-farm payroll Amerika yang sangat penting, dengan angka utamanya ini kemungkinan agak sedikit mengalami penurunan ya. Yang tadinya 263 diperkirakan sebesar 200 ya. Nah, kalau kita lihat ini rekan trader, bahwa penurunan non-farm payroll ini lebih besar dari perkiraan, kemungkinan akan mengisyaratkan suatu potensi kenaikan tingkat suku bunga yang lebih kecil oleh The Fed ya. Oke, benar bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan adalah sebesar 75 BP, tapi dengan adanya nilai dari ketenaga kerja non-farm ini, artinya ya, kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga ya yang akan dilakukan pada bulan-bulan depan akan sedikit mengalami penurunan. Jadi kemungkinan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar FOMC berikutnya itu bukan 75 BP tapi mungkin sudah sebesar 50 BP, yang artinya yang tadinya hawkish dia bisa berubah jadi dovish. Karena kalau kita lihat di sini rekan trader, kita balik lagi ke platform. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini tendensinya itu sudah sangat tinggi rekan trader ya. Tendensinya itu sudah sangat tinggi dan memang sudah saatnya dia mengalami penurunan ya. Sudah saatnya dia mengalami penurunan. Nah,
ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah, oleh karena itu bagaimana efek-efeknya non-farm payroll ini terhadap beberapa pasangan mata uang. Nah, ini yang ingin saya bahas. Kita lihat dulu efeknya terhadap beberapa mata uang. Misalnya kita lihat terhadap Euro USD. Kalau kita lihat Euro USD rekan trader ya, kita lihat setelah penurunan yang sangat dahsyat dalam minggu ini ya, dan dia turun benar-benar ya setelah dia sempat mencapai nilai ketinggiannya itu pada hari tanggal 26 ya, bulan 10. Setelah itu dia turun. Nah, dia turun. Kita bisa lihat di sini ya, kemungkinan besar memang hari ini agak sedikit kenaikan. Tapi kalau saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa masih tetap ada faktor penurunan untuk mata uang Euro USD berikutnya ya, masih tetap ada untuk beberapa hari kemudian. Dan kalau kita lihat pemulihan yang terjadi hari ini setelah hampir ya seminggu, dia benar-benar berada di level terendah, terutama kemarin ya di seputaran 0,98 kalau nggak salah, 97 malahan ya, 97 ya. Ini harap diperhatikan karena pemulihan terbaru dari Euro USD ini dapat dianggap sebagai persiapan ya untuk sejumlah data-data penting untuk para trader semuanya sambil menunggu laporan dari tenaga kerjaan non-farm yang akan dilakukan pada hari ini ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa ini adalah imbas dari koreksi dan harga kembali mengalami kenaikan lagi, dan pada kesempatan kali ini dia sudah mencapai di level sekitaran 0,97 setelah kemarin memang dia turun sampai 0,97 ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, bagaimanakah imbasnya terhadap gold? Nah, kalau kita lihat terhadap gold, rekan trader ya, kalau kita lihat terhadap gold di sini, kalau kita lihat terhadap gold, harga emas ya, harga emas sedang, kalau kita lihat pada saat ini dia sedang mencari jalan untuk jauh ya, untuk mencoba jauh lebih tinggi lagi mengalami kenaikan ya, jauh lebih tinggi lagi mengalami kenaikan ya. Nah, dan kalau kita lihat ya, walaupun dia mengalami kenaikan, tapi sebenarnya ya emas ini dia masih berada dalam proses penurunan ya, karena kalau kita lihat tendensinya, rekan trader lihat di sini ya, kita lihat aja patternnya, dia sempat naik titik tertinggi ya, dia turun, nah dia turun kemarin, dia agak naik lagi. Nah, ini artinya tidak tertutup kemungkinan pun juga apabila memang benar-benar non-farm ini memberikan isyarat yang sangat luar biasa, tidak tertutup kemungkinan dia akan setelah masuk di pasar Eropa dia akan turun lagi rekan trader. Tapi tetap saya bilang bahwa imbas dari non-farm itu sebenarnya dia terjadi sekitaran 15 sampai 45 menit aja. Setelah itu akan terjadi biasa lagi, dia akan terjadi koreksi. Jadi sebenarnya kalau rekan trader lihat ya, imbas yang terjadi terhadap news yang besar pada prinsipnya dia tidak bisa merubah secara keseluruhan ya apa yang terjadi pada hari tersebut. Anggaplah kalau hari ini gold tendensinya bullish, artinya kalaupun nanti di non-farm dia terjadi penurunan, tapi dia tidak bisa akan melakukan penurunan sampai yang tadinya bullish menjadi bearish ya, karena memang tendensi dari news itu sebesar, kalau sering saya baca ya, para analis yang sangat luar biasa, mereka bilangnya cuma sekitar 15 sampai 45 menit aja. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat bahwa betul kemungkinan untuk gold dia bisa akan naik terus, tapi harap diperhatikan nanti di saat non-farm tidak tertutup kemungkinan dia akan turun rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Oleh karena itu kita juga bisa lihat juga di sini ya. Kita juga bisa lihat juga di Euro USD. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hari ini hasil dari non-farm payroll bisa memberikan kekuatan yang positif terhadap dolar Amerika sehingga dia bisa menekan balik lagi. Dia bisa menekan balik lagi mata uang yang berkorelasi dengan dolar Amerika. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini ya, ini tendensinya kan bullish, tidak tertutup kemungkinan dia akan tekan sampai turun lagi ke bawah ya.
tidak tertutup kemungkinan. Pound sterling pun juga sama, semuanya sama. Oleh karena itu, rekan trader tetap melihat lagi terus, analisa terus ya, melihat data-data yang terjadi dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum masuk ke non-farm payroll yang akan terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, kita tadi udah membahas sedikit tentang tema kita. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita ini kita selalu akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Kalau kita lihat di sini rekan trader, indeks dolar Amerika pada hari ini tendensi pergerakannya agak sedikit mengalami koreksi. Dan pergerakan koreksinya itu dia sudah melewati batas rentang harian yang saya buat di seputaran 112.307. Setelah kemarin bisa sampai titik yang paling tertinggi di 113, dia agak sedikit mengalami penurunan di 112 ya. Nah, kita akan lihat rekan trader, bagaimanakah pergerakannya rekan trader. Kita akan lihat. Oke. Kalau menurut analisa saya ya, dia ini betul dia akan turun ya. Tapi menurut saya penurunan dia itu tidak terlalu akan jauh sampai 111. Dia masih tetap akan bermain di range 112 dengan asumsi bahwa penurunan yang paling maksimal itu di seputaran 112.036 dan apabila terjadi pembalikan arah, saya masih bisa berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai di level tertinggi di seputaran 112.734. Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa pergerakan dia hari ini dia akan bergerak di antara 112.036 sampai 112.734. Oke rekan trader, kita masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk pergerakan dari Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa Euro USD hari ini tendensinya bullish. Dengan adanya pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika membuat tendensi yang sangat kuat untuk bullish pada pasangan mata uang yang berkorelasi dengan dolar Amerika. Dengan rentang harian dari 0.97403 sampai 0.97937, dia telah menyentuh rentang harian di resisten. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan ke depan. Kalau menurut analisa saya dia masih bisa naik lagi rekan trader. Ya, saya tidak mau bilang bahwa dia akan sampai di level sini. Menurut saya terlalu jauh. Saya masih tetap berasumsi bahwa dia masih bisa naik, tapi level kenaikan dia itu menurut saya sampai di 98137. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan, dia masih bisa turun sampai di level terendah di seputaran 0.97510. Oleh karena itu, pergerakannya itu menurut analisa saya di seputaran sini. 0.97510 sampai 0.98137. Itu adalah pergerakan dari Euro USD. Bagaimanakah kita di pound sterling ya, uncle saham dolar? Untuk pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa pound sterling ini pola pergerakannya kalau kita lihat tetap sama seperti pound Euro USD, bullish sangat kuat ya. Dan kalau kita lihat dia telah menembus rentang harian yang saya buat pada hari ini di seputaran 1.12391. Oleh karena itu, ya, ini bullish ya. Saya bilang bahwa kemungkinan kenaikan itu masih bisa, ya. Saya bisa bilang kemungkinan kenaikan masih bisa, tapi saya tidak optimis bahwa dia akan naik sampai di 1.12937. Saya lebih optimis bahwa kenaikan dia itu paling maksimal bisa terjadi itu sampai di level sini. Nah, ini dia 1.12697. Dengan asumsi penurunan yang terjadi itu di posisi ini 1.11844. Nah, ini dia ya. Ini asumsi saya. Jadi saya berasumsi bahwa hari ini pergerakan dia itu tidak terlalu dahsyat banget. Walaupun hari ini news sangat kuat dan harap diperhatikan.
Kita masuk ke gold. Rekan trader, bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan gold hari ini tendensinya sudah sangat jelas bahwa sangat kuat. Rekan trader sangat kuat dan kemungkinan ini dia masih bisa naik lagi. Dan kalau kita lihat, dia sangat kuat secara harian ya. Tapi kalau menurut saya, dia udah sampai di level tertinggi hari ini ya. Saya masih bisa bilang bahwa pergerakan dia itu, saya tidak terlalu optimis dia bisa bergerak sampai di level yang paling tinggi di seputaran 1661.689. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila hari ini hasil dari non-farm sangat membantu pergerakan gold, dia bisa naik sampai di 1656.75. Tapi ingat, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa penurunan juga akan terjadi hasil dari non-farm itu sampai di level 1629.89. Makanya saya ambil rentang harian yang sangat jauh karena hari ini menurut saya sangat luar biasa news yang akan terjadi antara 1629.89 sampai 1656.75. Ini adalah rentang harian dari gold pada hari ini. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas hari ini tendensinya bearish ya. Agak sedikit mengalami pelemahan hari ini. Saat ini pun juga dia masih benar-benar sideways. Dia akan melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana, rekan trader semuanya. Saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa mengalami kenaikan sampai level yang paling tertinggi kenaikan dia itu menurut saya di seputaran sini, rekan trader. 148.227 dan apabila terjadi penurunan ya, ini sempat dia tadi turun di 147 ya, tapi saya beroptimis kalau dia sudah terjadi kenaikan, penurunan dia itu tidak terlalu tinggi lagi. Penurunan dia itu paling maksimal menurut saya di seputaran sini 147.799. Ini adalah nilai yang bisa diperoleh, range yang bisa diperoleh oleh USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya ya. Kita sudah masuk di akhir pembahasan kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa bermanfaat untuk para rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.